kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Hukum Adat Banjar di Kalimantan Selatan dengan dosen lampu Bapak Asnawi Mubarok SH MSMKN. Adapun kami dari kelas Hukum Adat B kelompok 8 dengan anggota yang pertama Christina Advenita Loni NIM 2111102432178, yang kedua Nahri Octavia Andalus dengan NIM 2111102432205, yang ketiga Zahro Nur Aisyah Koirunisa dengan NIM 2111102432090, yang keempat Muhammad Fadli Nur Faizi Setiawan dengan NIM 21111043228, yang kelima Muhammad Elvin Yazid dengan NIM 2111102432172 dari program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Adapun di makalah ini daftar isinya adalah halaman judul, abstrak, daftar isi, kata pengantar bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 2. Pembahasan teori hukum adat, 2. Wilayah geografis Kalimantan, 3. Sejarah suku Banjar, 4. Macam-macam hukum adat Banjar, 5. Tujuan hukum adat Banjar, dan bab ketiga penutup yaitu ada kesimpulan dan saran. Kita langsung saja di bab 1, ada latar belakang dan rumusan masalah dan tujuan. Adapun rumusan masalah dalam makalah kami ini berisi tentang 1. Apa saja teori hukum adat, 2. Bagaimana keadaan wilayah geografis suku Banjar di Kalimantan Selatan, 3. Bagaimana sejarah suku Banjar, 4. Apa saja macam-macam hukum adat Banjar, 5. Apa tujuan hukum adat Banjar. Kita masuk ke dalam. Ya, baik, kita akan masuk ke dalam bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama ada teori hukum adat. Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan secara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adapun unsur-unsur hukum adat itu ada 4, yang itu adanya tingkah laku seseorang, dilakukan terus-menerus, adanya dimensi waktu, dan diikuti oleh orang lain. Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukumnya itu ada dari Supomo yang mengatakan hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Yang kedua dari Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau oleh kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga dari Ter Hart mengatakan bahwa hukum adat timbul setelah ada penetapan pada pejabat hukum, itu adalah penetapan. Yang keempat dari MM Jojo Digono menyebutkan hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Yang kelima ada dari Hazairin menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat angkuhan umum dalam masyarakat itu. Yang keenam, Suroyo Wignodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum sanksi. Nah, untuk dapat dianggap sebagai hukum adat, menurut Pospisil, dari atribut hukum itu, yang pertama, atribut otoritatif, yaitu adanya keputusan dari penguasa masyarakat dan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat. Yang kedua, ada intention of universal application, yaitu putusan-putusan kepala adat mempunyai jangka waktu yang harus dianggap berlaku. Juga kemudian hari terhadap suatu peristiwa yang sama. Yang ketiga ada obligasi atau rumusan hak dan kewajibannya, itu rumusan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang masih hidup. Apabila salah satu pihak telah meninggal dunia, maka hanyalah putusan yang dirumuskan mengenai kewajiban yang bersifat keagamaan saja. Yang keempat, adanya sanksi atau imbalan, yaitu putusan-putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi atau imbalan yang berupa sanksi jasmani maupun sanksi rohani berupa rasa takut, rasa malu, rasa benci, dan sebagainya. Yang kelima, adat kebiasaan. Adat atau kebiasaan yaitu mencakup aspek yang sangat luas, sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat. Nah, untuk yang bagian kedua ada wilayah geografis Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan sendiri terdiri pada tanggal 1 Januari 1957 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sebelumnya, ketiga provinsi tersebut berada dalam satu provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan.
Lalu pada tanggal 23 Mei 1957, Provinsi Kalimantan Selatan dipecah menjadi Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Swatantara Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada tahun 1959, sebagian besar kabupaten kota baru dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Provinsi Kalimantan sendiri terdiri atas 2 kota dan 11 kabupaten. Walaupun beribu kota di Banjarmasin, namun sejak tanggal 14 Agustus 2011, sebagian aktivitas pemerintah Kalimantan Selatan telah berpindah ke kota Banjarbaru. Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Adapun luas daerah Kalimantan Selatan ada 7.440 23 km persegi atau sekitar 6,98% dari Pulau Kalimantan dengan batas wilayah barat Provinsi Kalimantan Tengah, timur bersampingan dengan Selat Makassar, selatan bersampingan dengan Laut Jawa, dan utara bersampingan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Lanjut pada bagian ketiga ada sejarah suku Banjar. Kalimantan Selatan yang terkenal banyak yang mengatakan nenek moyangnya merupakan penduduk Madagaskar. Beberapa hipotesis menunjukkan bahwa nenek moyang dari Madagaskar ialah suku Bugis, Bajo, dan suku Dayak Maanyan. Setelah melakukan riset genetik, hasilnya membuktikan bahwa nenek moyangnya ialah suku Banjar. Masyarakat Kalimantan bisa menyebut orang Banjar atau suku Banjar. Jumlah penduduk Kalimantan Selatan cukup padat, lalu banyak penduduknya yang berimigrasi ke Madagaskar. Tidak hanya berimigrasi ke situ, tetapi juga ke seluruh penjuru Nusantara. Suku yang terbentuk dari suku Bukit, Maanyan, Lawangan, Ngaju, Jawa, dan Melayu. Memang suku Banjar terlahir dari berbagai suku, tetapi salah satu yang dominan yaitu suku Dayak. Budaya Kalimantan Selatan sangat erat dengan suku Urang Banjar, masih terbagi menjadi 3 subsuku, yakni Banjar Pahuluan, Banjar Kuala, dan Banjar Batang Banyu. Pertama dari Banjar Pahuluan yang penduduknya bertempat tinggal daerah cabang sungai yang berhulu ke pegunungan Meratus dan lembah sungai. Kelompok ini terdiri dari campuran orang Hindu dan Dayak yang berbahasa Melayu. Kedua, Banjar Kuala yang merupakan penduduk dan sekitar Martapura dan Banjarmasin. Campuran dari orang Kuit, Dayak Ngaju, Banyu, Melayu, Masa, Cina, Batak yang masuk Islam, dan orang Kampung Jawa. Yang ketiga ada Banjar Batang Banyu, merupakan campuran orang Pahuluan, Buddha, Hindu, Jawa Hindu Majapahit, orang Dayak Bukit, dan Lawangan. Mereka biasanya mendiami di lembah Sungai Bahan. Umumnya adat kebudayaan masyarakat Banjar berakar dari suku Dayak Kaharingan. Namun, setelah pengislaman massa, adat Dayak Kaharingan tadi disesuaikan dengan keyakinan baru mereka, yaitu Islam. Ada beberapa ciri khas yang ditemukan dari orang Banjar. Yang pertama, memiliki keterampilan mengolah area pasang surut. Pasalnya, suku Banjar, terutama kelompok Banjar Kuala, Batang Banyu, sangat dekat dengan sungai. Sebagai sarana transportasi, orang Banjar mengembangkan beragam cukung atau perahu fungsi. Mereka memanfaatkan kondisi geografis Kalimantan Selatan yang lebih banyak sungai dengan sebaik mungkin, sehingga rata-rata menjadi ahli dalam mengolah lahan pasang surut menjadi kawasan permukiman dan budidaya pertanian. Lalu suku Banjar memiliki rumah tradisional mereka sendiri, yaitu rumah Banjar. Ciri-ciri arsitekturnya yaitu memiliki pelambangan, penekanan pada atap, ornamen, serta dekoratif dan simetris. Di antara semua jenis rumah Banjar, tipe bubungan tinggi adalah paling terkenal sebagai identitas suku ini. Suku Banjar juga memiliki tradisi lisan yang dipengaruhi oleh budaya Melayu, Arab, dan Cina. Tradisi lisan Banjar yang menjadi kesenian ini berkembang pada abad ke-18, diantaranya seperti Madihin dan Lamut. Madihin adalah puisi rakyat anonim bertipe hiburan yang dilisankan atau dituliskan dalam bahasa Banjar dengan bentuk fisik dan mental tertentu yang disesuaikan dengan kasanah folklore Banjar. Sedangkan Lamut merupakan tradisi berkisah yang bercerita tentang pesan dan nilai keagamaan, sosial, serta budaya Banjar. Kebudayaan lainnya adalah seni teater tradisional yang disebut Mamanda. Mamanda hampir mirip dengan lenong, namun tokoh-tokoh yang dimainkan lebih baku seperti raja, perdana menteri, panglima, permaisuri, dan sebagainya. Suku Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan ini juga memiliki musik tradisional khas bernama musik panting. Berbentuk karena bentuk seperti gangsing, senar, atau panting. Oke, lanjut yang ke bagian 4, yaitu macam-macam hukum adat yang berlaku di masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Yang pertama ada hukum adat perkawinan. Berikut ini adalah tahapan proses pernikahan adat Banjar, mulai dari pencarian calon pengantin sampai prosesi pernikahannya. Bahasa Suluh menyelidiki dalam masyarakat Banjar, proses awal menuju jenjang pernikahan umumnya lebih aktif dilakukan oleh pihak laki-laki, sementara pihak perempuan bersikap pasif dengan menunggu sampai pihak laki-laki memintanya. Untuk itu, bahasa Suluh menyelidiki biasanya dilakukan oleh pihak-pihak laki-laki untuk mengetahui seluk-beluk gadis yang akan dipinangnya. Proses bahasa Suluh yang
Berarti menyuluhi keadaan si gadis umumnya dilakukan oleh seorang perempuan tua yang pandai dan berpengalaman untuk menilai keadaan si gadis yang akan dipinang. Semua informasi mengenai keluarga, sopan santun maupun keterampilan pihak perempuan akan disampaikan kepada pihak laki-laki. Apabila disetujui, maka pihak laki-laki bersiap untuk melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu badatang atau bapara. Tahapan berikut ini adalah badatang bapara, meminang atau melamar. Dalam tahapan ini biasanya pihak laki-laki dan keluarga sepakat untuk datang ke rumah tua si gadis guna menyampaikan maksud lamarannya. Lalu dipilihlah satu utusan dari pihak laki yang berwibawa dan pandai mengatur kata-kata sehingga pihak perempuan yang dilamar senang dan terkesan. Dalam proses lamaran berlangsung, tidak lupa diselingin dengan bahasa kiasan dan petatah petitih sampai pihak keluarga perempuan mengerti dengan maksud kedatangan. Jika lamaran diterima dengan baik, maka pihak keluarga perempuan akan meminta waktu selama beberapa hari untuk bermusyawarah. Kemudian, Bapapa Yuan atau Bapuput jujuran, penentuan mas kawin. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dilanjutkan tahap berikutnya yaitu pembicaraan mengenai dasarnya jujuran atau dalam kata lain mas kawin dengan pengiringannya patalian. Selain itu, dibicarakan pula hari dan tanggal pernikahan yang umumnya ditetapkan oleh pihak perempuan. Ada kalanya diterima atau ditolak lamaran akan diketahui dalam tahapan ini. Jujuran dan patalian yang tidak bisa dipenuhi pihak laki-laki terkadang mengakibatkan gagalnya pernikahan, disampaikan lewat penolakan halus dari keluarga pihak perempuan. Selanjutnya, sebagai pengikat atau bukti bertunangan, calon mempelai pria harus memberikan jujuran atau patalian atau oleh-oleh kepada calon mempelai perempuan. Barang-barang yang diberikan pada waktu mengantar patalian diantaranya seperangkat pakaian seperti baju, rok, tapih atau sarung, serudung, BH, selop, make up, dan lainnya untuk keperluan si gadis yang dilamar. Lazimnya pakaian yang diserahkan ini serba taku atau masing-masing berjumlah 3. Tahapan ini disebut baantar patalian. Proses ini dilakukan oleh rombongan yang terdiri dari ibu-ibu sebanyak 10-20 orang dan biasanya ditemui dalam acara sederhana. Kesempatan ini digunakan oleh pihak keluarga mengumumkan kepada para tamu tentang hubungan calon pengantin yang disebut balarangan atau bertunangan. Dalam acara tersebut, kedua calon pengantin harus dihadirkan. Mengantar patalian atau biasa satu paket bisa pula terpisah dan mengantar jujuran. Kalau rentan waktu perkawinan masih lama, biasanya mengantar patalian didahulukan sebagai tanda jadi. Sedangkan jika akad nikah mau secepatnya dilaksanakan, mengantaran patalian dan jujuran dijadikan satu acara sehingga lebih efektif. Adapun uang jujuran dalam perkawinan rakyat Banjar paling tidak mengandung 3 tujuan, yaitu yang pertama, segi kedudukannya. Uang jujuran merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Banjar. Kedua, segi fungsinya, uang jujuran merupakan pemberian hadiah dari pihak perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal kehidupan kelak menjalani rumah tangga. Yang ketiga, segi tujuan. Uang jujuran untuk memberikan prestis atau tanda kehormatan pihak perempuan jika jumlah jujuran atau tersebut dipenuhi pihak pria. Lalu jumlah nominal uang jujuran. Pada umumnya, jumlah nominal yang harus dipenuhi oleh pihak pria cukup mahal bagi kalangan yang berekonomi menengah ke bawah. Bagaimana tidak, uang jujuran dengan nominal 5 juta rupiah adalah nominal paling rendah tanpa adanya pesta perkawinan. Terkadang pihak perempuan mematok sampai 10 juta rupiah ke atas. Ternyata ada sesuatu yang menarik apabila uang jujuran tersebut sedikit. Undangan yang akan diserahkan pun juga akan sedikit. Pada masyarakat Banjar misalnya, bahwa pesta perkawinan itu dibiayai oleh jujuran pihak pria. Karena uang jujuran sedikit, maka jumlah undangan juga sedikit. Sebagai pihak perempuan tidak mau terlalu banyak memberikan tambahan biaya perkawinan tersebut. Lalu kita lanjut yang ke bagian 2, yaitu hukum adat perceraian. Adat badamai merupakan kata jemuk yang berarti suatu upaya perdamaian yang dikerjakan atau dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang melembaga pada masyarakat Banjar. Alat badamai bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu putusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah termasuk permasalahan perceraian. Adat badamai dilakukan dalam rangka menghindari persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Putusan badamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Begitu juga halnya dalam misalnya suatu pasangan yang sudah melakukan adat badamai, tetapi belum juga atau tidak mau dirujukan, maka persoalan perceraian akan berlanjut ke ranah peradilan untuk pemutusan perceraian. Ketiga,
Yang ketiga ada hukum adat kehamilan. Tian Mandaring adalah kegiatan 7 bulanan yang hamil untuk pertama kalinya. Namun hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, yaitu keturunan raja. Cara ini dilakukan agar bayi dalam kandungan ketika proses persalinan berjalan lancar. Acara 7 bulanan ini dilakukan dengan berbagai kegiatan, diantaranya acara pembalutan kelapa dengan kain kuning oleh ketua yang bertugas dan acara lainnya. Acara mandian ini dilakukan dengan beberapa rangkaian. Yang pertama yaitu mandi baya, yang kedua mandi bepapai, dan ketiga babudus. Mandi baya yaitu mandi menggunakan banyu baya atau air yang disiapkan oleh bidan atau tetua secara khusus. Mandi bepapai yaitu mandi yang dilakukan dengan memercikan air dan dengan berkas daun-daunan. Dilanjutkan dengan mandi babudus. Rangkaian acara pada Tian Mandaring dilanjutkan dengan acara yaitu babudus. Dalam bahasa Banjar, acara ini dilakukan dengan proses penyiraman air kepada ibu hamil yang telah dicampur dengan bunga dan bahan-bahan lainnya. Dilakukan oleh ibu mertua, ibu dan para tetua secara bergantian. Tujuan acara mandi ini agar ibu hamil dapat terbebas dari kejahatan roh halus yang hendak menjahatinya. Kegiatan selanjutnya yaitu pemecahan selubung mayang yang kemudian dilanjutkan dengan keluarga mertua mengguncangkan sebiji kelapa gading tepat di atas kepala calon ibu. Parang di tangan kanan memecah kelapa menjadi 2. Air merambat dari salah bulir mayang dan ibu yang hamil diharapkan dapat meminum tetesan air kelapa ini. Rangkaian 7 bulanan diakhiri dengan proses pelepasan bagian mayang dari belenggu dan pinang yang masih berwarna putih kekuningan dilakukan dengan mayang yang berwarna hijau yang setelah direndam dalam air kelapa. Selanjutnya dilakukan penyipratan air yang telah disembur dengan bermacam bunga bagian perut, bahu, dan kepala calon ibu menggunakan sepasang mayang. Selanjutnya dipapah masuk ke dalam rumah oleh suaminya sebelum azan asar berkumandang. Ritual mandi 7 bulanan ini dilakukan masyarakat Banjar saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal yang ada pada daerahnya sangat bermakna baik bagi kehidupan masyarakat Banjar sendiri maupun untuk memperkenalkan identitas budaya yang dimiliki masyarakat Banjar. Yang keempat, ada hukum adat ritual pengobatan. Tradisi pengobatan tradisional masyarakat Banjar yang disebut Bata Tambang menunjukkan terjadinya akulturasi antara Islam dan budaya. Akulturasi yang dimaksud merupakan bagian dari proses penyebaran Islam di awal masuknya Islam di Banjarmasin. Kebijakan para ulama dan melihat dan memodifikasi berbagai tradisi mampu mempertemukan ajaran Islam dan tradisi lokal, sehingga Islam bisa diterima dan tradisi pun menjadi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Orang Banjar memahami bahwa tawar magis atau kekuatan magis atau kekuatan gaib atau kemampuan gaib yang dimiliki seorang nanba sehingga ia bisa membaca dan berkomunikasi dengan alam gaib dan seterusnya, atau digunakan untuk memberikan pengetahuan tersebut didapat ketiga sebab. Yang pertama, secara logis, dia memiliki garis keturunan atau tutus sebagai seorang pananamba. Kedua, sebagai anugerah dari Tuhan setelah dia lulus menjalani ritual serta prosesi untuk meraih kemampuan tersebut, misalnya dengan balampah atau meditasi, wiridan, terikat dan puasa dan sebagainya. Yang ketiga, karena ketinggian ilmu agama yang dimiliki dan amal ibadahnya, punya tuan guru atau alim ulama. Dalam stratifikasi masyarakat Banjar, Pananamba kelompokkan seorang yang berkemampuan memiliki berhubungan dengan dunia gaib atau mereka yang memiliki mantuah atau mana. Baik mereka adanya gampiran atau bagampiran, paaliran, guru-guru agama, maupun mereka yang telah lulus dan menjalani lelaku balampah, meditasi, dan tirat, puasa, dan sebagainya. Karena dalam masyarakat Banjar, tabib atau pananamba merupakan penting dalam ritual pengobatan, karena kemampuannya dalam memberikan pertolongan dalam pengobatan, baik penyakit yang bersifat fisik maupun mental. Secara teknis, tawar magis, tuah, atau mana yang dimiliki oleh seorang pananamba biasanya disalurkan melalui kekuatan supranatural dengan bacaan berupa doa atau mantra, tulisan, dan simbol untuk menolak bala. Misalnya jimat, tanda cacak burung, motif daun jaruju, dan banaspati, yaitu pala. Air penawar atau air berkah yang diminumkan dimandikan. Mandi, dibasuhkan ke wajah, batin pungas, dipercikan, dipapai atau ditapung tawan. Disemburkan, basambur, atau dengan menggunakan benda-benda tertentu yang diyakini mengandung kekuatan dan dicari oleh makhluk gaib, misalnya kain atau kaca siang, kain berwarna kuning, sayap, cermin, sisir, pisau kecil, rumput, jaring ngau, dan bilaran atau sejenis tumbuhan, janur dari pohon nau atau kelapa, tali ijuk, benang hitam, daun sirih, bawang merah, sahang atau merica, biji
lain-lain sebagaimana berikut. Orang Banjar meyakini bahwa bacaan-bacaan berupa doa, zikir, atau tawa'ud yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung kekuatan magis yang bisa menolak pengaruh gaib yang jahat atau digunakan untuk menyembuh mereka yang terkena gangguan dari makhluk gaib. Dan ayat-ayat Quran yang mengandung daya penyembuh penyakit yang digunakan sebagai pengobatan tersebut dinamakan dengan ayat-ayat syifa. Ayat-ayat syifa disebut antara lain terkandung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi Al-Baqarah ayat 285 sampai 286, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Naas, Al-Araf ayat 117 sampai 119, Yunus ayat 79 sampai 82, Taubah ayat 128 sampai 129 dan lain-lain. Dan sebelum Islam masuk dan dianut oleh masyarakat Banjar, bacaan-bacaan yang mereka gunakan untuk mengobati penyakit magis adalah berupa mantra atau suwuk. Mantra adalah ujaran-ujaran yang dianggap mengandung dan merupakan sumber kekuatan spiritual leluhur pusaka Banjar Kalimantan. Di mana setelah masuknya agama Islam di Banjar, mantra mengalami transformasi. Sebelum membaca mantra harus didahului dengan mengucap Bismillah dan diakhiri dengan ucapan atau kalimat berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu yang di bagian kelima ada hukum adat kematian. Tradisi upacara kematian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Banjar dikenal dengan Bahillah. Kematian bagi masyarakat manapun termasuk Banjar yang ada di Kalimantan Selatan merupakan masalah sosial karena ia tidak hanya melibatkan anggota keluarga tetapi juga masyarakatnya. Oleh karena itu, jika ada kematian, seluruh warga kampung datang membantu keluarga yang sedang berkabung. Biasanya salah seorang perempuan dari setiap keluarga datang ke rumah keluarga yang sedang berduka cita sambil membawa sejumlah beras. Sementara itu, para lelakinya di samping membantu dalam persiapan penguburan juga mempersiapkan kayu-kayu yang diperlukan untuk masak-masak dalam rangka selamatan atau kendurian. Orang yang meninggal, mayatnya ditutupi dengan bahalai atau kain panjang, kemudian dibaringkan dengan posisi menjujur ke arah Baitullah atau kiblat. Di sisinya disediakan buku surat Yasin atau Al-Quran. Dengan demikian, siapa saja yang ingin mengirimkan doa kepada yang meninggal dapat mengambil dan membacanya. Sementara itu, pihak keluarga yang meninggal merundingkan mengenai proses pemakaman seperti memandikan mayat, waktu pemakaman, orang-orang yang menyembahyangkan mayat. Sebagai catatan, jika ada ahli waris yang belum datang, maka penguburan ditunda. Namun demikian tidak boleh lebih dari 14 jam terhitung dari saat seseorang meninggal. Jika yang ditunggu dalam waktu tersebut belum datang juga, maka penguburan dilakukan, atau tidak perlu lagi menunggu ahli waris yang belum datang. Proses upacara kematian. Berikut ini adalah uraian yang lebih rinci dalam tahap upacara kematian. Yang pertama, memandikan mayat. Orang yang dipilih untuk memandikan mayat pada umumnya adalah orang-orang yang saleh atau para ulama atau orang-orang yang ahli dalam memandikan mayat. Jumlahnya biasanya ganjil, bisa 3 orang, 5 orang, atau 7 orang. Dari jumlah itu ada yang disebut sebagai mirandu atau ahli waris yang dalam memandikan bertugas membersihkan dubur dan kemaluan mayat. Sebelum mayat dimandikan, ia dibaringkan di atas batang pohon pisang, kemudian mayat diwudukan seperti orang yang akan salat. Selanjutnya disiram dengan air sabun sejumlah 3 kali, lalu dengan air yang dicampur kapur baru selama 3 kali. Dan akhirnya disiram lagi dengan air bersih sejumlah 3 kali. Setelah itu mayat dilapisi dengan kain putih 3 lapis. Selanjutnya bagian-bagian tertentu seperti muka, telapak tangan, dan kemaluan ditutup dengan kapas yang telah ditetesi dengan minyak cendana. Sebagai catatan, sebelum muka mayat ditutup dengan kain kafan atau kain putih, para keluarga diberi kesempatan untuk melihat terakhir kalinya. Yang kedua, tahap kedua yaitu tahap menyembayangkan mayat. Setelah tahap pemandikan mayat selesai, maka tahap berikutnya adalah menyembayangkan mayat. Mayat yang telah dibaringkan dalam usungan atau tandu dibawa ke tempat peribadatan atau langgar atau surau atau masjid untuk disembayangkan. Jumlah orang yang menyembayangkan minimal 40 orang. Jumlah tersebut oleh masyarakat Banjar disebut satu dirian. Adapun yang menjadi imam adalah orang yang dipercayai atau ditunjuk oleh ahli waris. Yang ketiga, tahap penguburan. Sebelum mayat diusung ke pemakaman, yaitu ketika dibawa keluar dari tempat peribadatan, anak-anak atau cucu disuruh untuk menyusup di bawah tandu. Maksudnya agar anak dan cucu tidak sakit-sakitan dan berumur panjang. Setelah itu barulah mayat diusung ke tempat pemakaman atau kuburan. Di sana telah dibuat liang kubur yang sesuai dengan ukuran mayat. Setelah sampai di kuburan, mayat dibaringkan dengan posisi miring ke kanan dan muka menghadap ke kiblat. Selanjutnya liang kubur ditemuni dengan tanah bekas galian. Sebagai catatan untuk daerah-daerah yang rendah atau rawa-rawa, sebelum mayat dikebumikan, ia dimasukkan dalam sebuah peti oleh masyarakat Banjar disebut tabala. Oleh karena itu, ukuran ruang liang lahat atau kubur lebih sempit dibandingkan dengan liang lahat pada tanah tinggi atau non-rawa-rawa. Biasanya hanya 1,5 depak kali 3 jangkal.
Selanjutnya, liang lahat yang telah ditimbuni dengan tanah sehingga membentuk gundukan itu diberi nisan dari karambat atau kamboja. Setelah itu, mayat ditalalkin oleh orang lain. Maksudnya adalah agar almarhum kelak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Dan dengan akhiran talqin, maka berakhirlah sudah acara pemakaman. Dan sebagai catatan pula, semua pakaian almarhum disedekahkan kepada fakir miskin dan orang mendikan. Selain itu, mereka diberi mangkok dan gelas, sedangkan panalkin diberi selembar tikar dan setoples yang berisi air yang telah dimantrai atau dibacai ayat-ayat suci. Tahap yang keempat yaitu selamatan atau kendurian. Bagi masyarakat Banjar, selamatan yang berkenaan dengan kematian tidak hanya dilakukan pada malam pertama atau turun tanah saja, tetapi juga malam kedua, mendua hari, hari ketiga, dan 3 hari ke-7 atau menghitung hari ke-25, Maya Lawi hari ke-40 atau mematang puluh, hari ke-50, hari ke-60, hari ke-70, dan hari ke-80, dan hari ke-90 disebut sebagai menyala ari, dan hari ke-100 disebut menyeratus hari. Apalagi jika yang meninggal termasuk orang-orang yang terpandang dan meninggal harta yang banyak, berlimpah. Dalam hal ini, biasa keluarga yang ditinggal akan mengundang 100 hari dengan menyembelih kerbau atau sapi, sebab jika tidak, keluarga tersebut akan dianggap sebagai keluarga yang rakus terhadap apa yang diwariskan oleh yang meninggal. Yang keenam, hukum adat warisan. Masyarakat Banjar menerapkan hukum waris adat Banjar dalam pembagian warisan dari orang tua atau pewaris. Hukum waris adat Banjar mengandung hukum agama, khususnya Islam. Hukum adat waris masyarakat Banjar mengandung unsur agama Islam karena berkaitan dengan sejarah kerajaan Daha. Menurut proses pembagian warisan biasa dibagi jadi 2 tahap. Yang pertama, sebelum pewaris meninggal. Dalam pembagian ini ada 3 jenis, yakni diberi atau hibah, amanat atau wasiat, dan hibah wasiat kedua. Bagi pembagian setelah pewaris meninggal, harta warisan dibagi setelah kewajiban waris terpenuhi, diantaranya utang. Upacara atau ritual penyelenggaraan kematian pewaris dan wasiat atau amanah pewaris. Harta warisan yang tidak terbagikan tersebut menimbulkan persoalan yang menentukan siapa yang akan menguasai harta tersebut. Masyarakat Banjar biasanya melalui musyawarah atau islah. Adapun pola pembagian warisan dalam masyarakat Banjar yakni dilaksanakan secara musyawarah atau islah. Pembagiannya dalam keadaan damai dan tidak terjadi sengketa. Oke, lanjut pada bagian yang ke-7, yaitu hukum adat peladangan. Peladangan gilir balik merupakan sistem bercocok tanam yang dilakukan masyarakat lokal secara berpindah-pindah dari satu bidang tanah ke bidang lain. Sampai ladang ke ladang yang semula ditanami, pembukaan ladang dilakukan dengan cara menebang dan membakar bagian hutan untuk membuat lahan. Dalam konteks masyarakat Kalimantan, aktivitas pertanian ladang gilir balik dilakukan juga oleh masyarakat di Kalimantan, tepatnya di wilayah Desa Polong Peso, Kecamatan Peso, Kalimantan Utara, dan ke Desa Kenaman di Kecamatan Sekayang, Kalimantan Barat. Pada kedua tempat ini, aktivitas ladang gilir balik tidak hanya dilakukan untuk menopang kebutuhan pangan keluarga sehari-hari, tetapi juga untuk membentuk bola budaya dan memperlihatkan kosmologi masyarakat Kalimantan. Oke, lanjut yang ke bagian 8, yaitu hukum adat wilayah dan hak milik. Hak-hak adat atas tanah yang ada di Kalimantan Selatan dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, dari unsur masyarakat adat. Dalam masyarakat suku Dayak masih mempunyai nilai-nilai tradisional lembaga adat. Pertama, turun masyarakat suku Dayak dalam mengolah ladang adalah dengan menggunakan sistem ladang berpindah. Kedua, dalam pelembagaan adat, masyarakat suku Dayak dipimpin seorang pengelola adat. Ketiga, dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat setempat mempergunakan sistem adat. Bagian yang B atau unsur wilayah. Dalam hubungannya dengan wilayah administrasi desa atau kelurahan yang ada, terdapat bahwa wilayah masyarakat adat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat beberapa bagian yang disebabkan oleh keadaan sejarah dan hubungan suku Dayak masing-masing daerah dalam menentukan batas wilayah adatnya, sehingga batas wilayah masyarakat berbeda dan dengan wilayah administrasi, dan hal ini menjadi masalah fikih dalam menentukan wilayah masyarakat adat pada masing-masing tempat. Yang C, wilayah tanah Dayak yang tinggal dan menetap di dalam sekitaran jadi
media adat dengan sanksi adat. Adat berdamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat berdamai merupakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Terutama kita berhadapan dengan perubahan dan modernisasi. Adat berdamai menggambarkan budaya timur yang akrab dengan nilai-nilai dan pandangan masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis. Dalam kondisi seperti ini, adat berdamai fungsional dan sangat tepat sebagai mekanisme solutif dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat. Kedepannya, posisi adat berdamai cukup prospektif dan masih tetap dipertahankan oleh masyarakat meskipun masih perlu mendapat dukungan dari masyarakat sendiri untuk memperjuangkan dan mengupayakan pelestarian nilai-nilai adat berdamai sebagai hukum yang hidup di masyarakat. Bagian 10, media adat membayar adat. Dalam media adat membayar adat ini yang dimaksud adalah media masyarakat ketika membayar adat atau melakukan adat yang seperti uang iuran. Lanjut, 11, media adat pada adat. Struktur narasi dalam perkawinan adat Banjar itu yang pertama, struktur narasi tahap antara jujuran atau tahapan awalan. Yang kedua, struktur narasi tahap upacara nikah. Lanjut, jadi bagian kelima, tujuan hukum adat Banjar. Adat Banjar memerlukan ruang gerak untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik di masyarakat. Ruang gerak atau fasilitas gedung sekretariat bukan hanya sebuah wadah, tapi juga adalah wujud nyata bahwa Banjar merupakan organisasi penting yang diakui, dijalankan, bahkan dikelola secara mandiri oleh turun-menurun Banjar. Adat menggunakan filosofi dasar keseimbangan antara manusia dengan manusia, kemanusiaan dengan alam, dan alam dengan Tuhannya. Ini dikenal dengan Trihita Karana. Tiga unsur ini terwujud dalam 3 zona, yakni yang pertama Parhayangan, yaitu berupa zona tempat mewujudkan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, Pawongan, atau berupa zona keharmonisan antara manusia dengan sesamanya. Dan yang ketiga adalah Palemahan, itu zona tempat mewujudkan keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungannya. Baik, kita lanjut di bab ketiga, yaitu ada kesimpulannya. Di kesimpulan ini kami mendapatkan kesimpulan, yaitu hukum adat itu bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat yang tidak tertulis dan juga tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat itu sendiri. Adapun suku Banjar ini berasalkan nenek moyang dari penduduk Madagaskar. Memang suku Banjar terlahir dari berbagai suku, tetapi yang paling dominan yaitu suku Dayak. Orang Banjar atau orang Banjar yang disebut sebagai suku Dayak Banjar ini terbagi menjadi 3 sub, yaitu ada Banjar Pahuluan, Banjar Kuala, dan Banjar Batang Banyu. Nilai budaya yang terdapat di dalam berbagai macam hukum adat Banjar meliputi hubungan manusia dengan Tuhan secara ikhlas dan syukur dengan konsep barelaan. Hubungan manusia dengan manusia meliputi nilai musyawarah, persaudaraan, gotong royong, tolong menolong, penyelesaian diri dengan konsep bubuhan, beding sanakan, betulungan, bakalah bamanang. Masyarakat manusia dengan diri sendiri meliputi kerja keras, disiplin, koreksi diri, mengikuti perkembangan zaman, percaya pada diri sendiri, dan bertanggung jawab dengan konsep nilai gawe manatung, delas belangsar dada. Dan yang terakhir, manusia dengan alam, nilai konsepsi bisa-bisa maandak awak, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang terakhir, saran perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum adat Banjar, baik bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, tetapi juga untuk masyarakat seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar eksistensi dari hukum adat akan terus hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Dengan demikian, keberadaan hukum adat yang hanya menjadi bagian dari masa lalu ternyata masih menjadi hal yang sangat relevan dengan kehidupan masa kini. Ya, sekian dari presentasi pembacaan makalah kami sebagai penulis dari makalah ini memohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang salah, dan kami juga mengharapkan kritik dan saran dari para penonton, dosen maupun teman-teman sekelas agar makalah yang susun ini dapat menjadi senang untuk menambah wawasan para pembaca. Sekian dan terima kasih.